Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1879. Seberapa kuat Guru Nathan Clark? Perintah yang diberikan kepadanya oleh Ketua Pasukan Pulau Leste adalah untuk menginspirasi Kirana sebisa mungkin dan menjadikannya bencana. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskan kesempatan yang begitu bagus saat ini? Melihat Nathan Clark hendak mengendalikan Kirana, samurai hantu bergerak. Duar. Bayangan hitam muncul di belakang Nathan Clark, seperti hantu. Bahkan Dewa Iblis Siluman yang ahli jurus hantu terkejut. Bisa seperti ini. Bayangan hitam muncul di belakang Nathan Clark, dan langsung menyerang Nathan Clark. Mencoba mengacaukan gerakannya. Aku sudah lama menunggumu. Sebuah suara menggelegar. Ternyata Nathan Clark terus menunggu orang yang bersembunyi ini bergerak. Tampaknya dia sedang menggunakan akupuntur untuk mengendalikan Kirana. Pada saat yang sama dia juga membuat pertahanan dari orang yang bersembunyi. Akhirnya berhasil menunggu dia bergerak. Nathan Clark tiba-tiba menghilang. Melontarkan pukulan besar dari sudut yang luar biasa. Pukulan itu langsung membuat pusaran angin. Duar. Dalam sekejap, bayangan hitam itu hancur. Ternyata jurus bayangan. Nathan Clark berkata dengan heran. Dia dan Dewa Iblis Siluman melihat keganjilan pada saat bersamaan. Sosok itu sama sekali bukan samurai hantu yang asli, hanya bayangan. Mirip dengan jurus bayangan Nathan Clark. Kecepatannya sangat tinggi sehingga bisa menipu orang. Diperkirakan samurai hantu sedang berlatih sebuah jurus yang juga bisa menghasilkan bayangan diri. Setelah keberadaan samurai hantu terbongkar, dia segera melarikan diri. Dia tidak menyangka Nathan Clark akan waspada. Sekali dia gagal, dia harus segera kabur. Menghadapi Nathan Clark ditambah dengan begitu banyak master, mungkin dia akan mati di sini. Cepat juga larinya, Nathan Clark berkata dengan dingin. Semua orang terus disibukkan untuk menahan Kirana. Set. Diikuti dua tusukan terakhir Nathan Clark dengan jarum. Kirana akhirnya menjadi tenang. Pikirannya akan digunakan oleh Nathan Clark. Jika Nathan Clark mau, dia bisa mengubahnya menjadi boneka. Tentu saja Nathan Clark tidak mau. Dia melakukan ini hanya untuk menjaga agar Kirana tetap tenang. Kirana saat ini terlalu kuat. Kesadaran otaknya terlalu kuat. Dengan metode biasa sama sekali tidak mempan. Kecuali menggunakan metode akupuntur sesat ini. Tempat ini tidak lagi bisa ditinggali. Nathan Clark memimpin semua orang untuk mencari tempat lain untuk Kirana tinggal. Nathan Clark dan Weni keluar. Sekarang, Nathan Clark akhirnya punya waktu untuk bertanya tentang apa yang terjadi. Dia berdiri di samping dan mendengarkan dengan cermat cerita Weni tentang segala yang telah terjadi. Dengan kata lain, sekarang Kirana masih tetap Kirana. Bahkan bisa disebut memiliki dua kepribadian. Yang pertama adalah Kirana yang normal. Yang kedua adalah dia yang menganggapku sebagai musuh. Nathan Clark secara garis besar mengerti. Betul, kondisi ini sangat langka. Tidak ada yang menyangkanya. Namun hal ini juga merangsang potensi Kirana. Lihat saja betapa kuatnya dia sekarang. Weni menghela nafas. Oh ya, bagaimana kalian bisa selamat? Ledakan energi saat itu. Aku pun tidak sanggup menahannya. Jangankan merangsang transformasi potensi tubuh. Mungkin tidak akan meninggalkan jasad sedikit pun. Nathan Clark menanyakan keraguannya. Ya. Betul, seharusnya kami tidak mungkin selamat. Tapi kami diselamatkan orang. Apa? Diselamatkan orang? Siapa? Nathan Clark tidak bisa membayangkan dalam situasi seperti itu bagaimana seseorang mampu menyelamatkan mereka. Apa orang ini adalah dewa? Jika itu Nathan bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Apalagi menyelamatkan orang lain. Eksistensi macam apa ini yang bisa menyelamatkan orang dalam situasi itu? Siapa yang menyelamatkanmu? Weni secara gamblang menggambarkan ciri-ciri lelaki tua itu. Sial, ya Tuhan. Begitu Nathan Clark mendengarnya, bola matanya hampir terbang keluar. Bukankah itu guru murah hatinya? Kenapa tadi dia tidak memikirkannya? Siapa lagi yang bisa menyelamatkan orang lain selain dia? Sebuah pertanyaan melekat di benak Nathan Clark. Seberapa kuatkah guru murah hati? Apakah dia manusia? Bab 1880. Eksperimen Ernest Suarez dikembalikan. Sebelumnya Nathan Clark tidak tahu tentang lelaki tua misterius ini. Sekarang dia mendapatkan sedikit informasi. Dia sangat kuat.
Apa kamu mengenalnya? Weni mau tidak mau bertanya. Dia adalah guruku. Apa? Gurumu? Apa dia Dewa Iblis Megam? Hal pertama yang dipikirkan Weni adalah Dewa Iblis Megam. Nathan Clark menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apa dia Dewa Iblis Megam. Tapi menurutku bukan. Dia mungkin jauh lebih kuat dari Dewa Iblis Megam. Menurut pengamatan Nathan Clark, informasi tersebut harus diklarifikasi oleh Dewan Angkasa dan 7 Dewa Iblis. Dewa Iblis Megam dan dia sulit dibedakan. Siapa yang lebih kuat belum bisa dipastikan. Jadi dia menyimpulkan bahwa Dewa Iblis Megam bukanlah gurunya. Secara keseluruhan, situasi saat ini tergolong cukup baik. Ernest Suarez berhasil disingkirkan. Kalau tidak, dia akan sangat sulit dibunuh. Hal lainnya, kamu juga mendapatkan kekuatan super. Nathan Clark tersenyum. Hais. Tapi kondisi Kirana mengkhawatirkan. Dia benar-benar melupakanmu dan menganggapmu musuh. Begitu dia melihatmu, dia akan segera berubah menjadi Raja Iblis Pembunuh. Aku memeriksa dengan peralatan modern. Tidak ada keanehan. Artinya pengobatan modern sama sekali tidak bisa mengobati kondisinya. Weni menghela nafas. Tapi, kamu bisa mencoba dokter sakti Neslandia. Beberapa master keterampilan medis kuno mungkin dapat menanganinya. Ada cara lain, yaitu perlahan mempengaruhinya. Buat dia mengerti. Kamu bukanlah musuhnya. Kamu adalah suaminya. Biarkan dia menerimamu sedikit demi sedikit. Tetapi pendekatan seperti itu saat ini tidak realistis. Butuh waktu lama. Lama sekali. Untuk saat ini, kamu dan Kirana jangan bertemu. Begitu bertemu pasti bermasalah. Kita pikirkan baik-baik bagaimana mengatasi kondisi Kirana. Weni memberi Nathan Clark beberapa cara. Ya, hanya bisa seperti itu. Setelah samurai hantu kembali, dia menyampaikan berita itu kepada pemimpinnya. Pemimpin pasukan dan Richard sedang dalam konferensi video. Kirana begitu kuat. Bagaimana Nathan Clark bisa mengendalikannya? Richard terkejut. Tapi aku yakin Kirana telah lama menganggap Nathan Clark sebagai musuh. Dia adalah bahaya tersembunyi. Andai saja kita bisa memanfaatkannya. Pemimpin pasukan Pulau Leste tertawa. Serahkan pada kami. Kami ahli dalam hal ini. Setelah video berakhir, Richard melamun. Mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja. Tuan Richard, kabar baik. Saat ini, anak buahnya tiba-tiba berlari masuk. Ada apa? Kami telah memulihkan teknik milik Ernest Suarez untuk mengubah tubuh menjadi energi murni. Langkah selanjutnya adalah eksperimen. Setelah eksperimen berhasil, kita dapat mengubah tubuh energi secara massal. Saat itu kita memiliki banyak master seperti Ernest Suarez. Mendengar ini, Richard pun tersenyum gembira. Sejak dia kembali dari Neslandia, dia mengumpulkan semua rancangan teknis dan peralatan yang ditinggalkan oleh Ernest Suarez. Tujuannya adalah untuk memulihkan eksperimen Ernest Suarez untuk mengubah tubuh menjadi energi murni. Dengan begitu, mereka dapat terus menciptakan Ernest Suarez tanpa henti. Pada saat itu, Waregel akan berdiri di puncak dunia. Siapa yang bisa mengalahkannya? Kekuatan Ernest Suarez setelah menjadi tubuh energi murni sangat menakutkan. Bahkan 3 dewa iblis yang bekerja sama. Bukan lagi tandingannya. Meriam tidak hancur. Racun tidak bereaksi. Energi tidak habis. Jadi mereka tidak akan mati. Ini terlalu menakutkan. Oke. Kalian cepat lakukan eksperimen. Katakan saja apa yang kalian butuhkan. Laboratorium akan memprioritaskan ini. Kami akan mendukung kalian sepenuhnya. Ada hawa dingin di mata Richard. Jarak laboratorium di belakangnya dan menjadi penguasa nomor 1 dunia sudah tidak jauh. Nathan Clark, yang baru saja selesai berbicara dengan Weni, lalu memberikan tugas kepada 7 dewa iblis. Namun detik berikutnya, 7 dewa iblis menerima kabar. Orang-orang mereka tiba-tiba diserang dengan kejam dan menderita banyak korban. Ayo pergi. Aku akan pergi bersama kalian untuk melihatnya. Bersambung.